Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi September minggu ke-5. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di The Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham, teman-teman. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang akan membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan, teman-teman ya. Dan ini adalah edisi akhir di bulan September, minggu ke-5, teman-teman ya. Dan di minggu lalu, teman-teman, itu IHSG berhasil ditutup di level 4.945, teman-teman ya. Dan juga ada kejadian menarik di minggu lalu, teman-teman ya, ketika dia buka di IHSG dibuka di hari Senin minggu kemarin, itu IHSG bergerak turun sampai ke level 4.750-an, dan kemarin pada hari Jumat berhasil ditutup, dia rebound lagi, teman-teman, di level 4.945. Nah, next stepnya IHSG itu akan mencoba untuk menembus level resistance yang terdekat, teman-teman, yaitu di level 5.000, teman-teman ya. Di situ juga ada gap. Jadi kemungkinan ya dia akan mengejar level 5.000 dulu, dan nanti di level 5.000 kemungkinan juga dia akan mentalin lagi, teman-teman, ke bawah, teman-teman ya. Jadi view saya untuk IHSG ke depannya itu masih akan bergerak turun ya. Jadi penentuan levelnya itu adalah di level 5.000. Kalau dia bisa close di atas 5.000, teman-teman, maka IHSG masih ada kemungkinan untuk melanjutkan bullish, teman-teman ya. Jadi membuat tren baru dan bullish gitu ya. Jadi kita lihat nanti pada saat di level 5.000 apakah IHSG berhasil menembus level tersebut dan bertahan di atas level 5.000, teman-teman ya. Dan untuk saham-saham yang direkomendasikan ya, menurut saya itu nanti saya akan bahas di monitor supaya lebih jelas. Dan juga saya akan bahas juga request-request dari kalian, teman-teman ya. Jadi kalau buat kalian yang mau request, kalian tinggal komen aja di bawah mau saham apa yang mau saya request untuk minggu depan, oke? Nah, seperti biasa untuk saham-sahamnya dan kondisi IHSG lebih detail, gue akan bahas di monitor supaya lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, teman-teman ya. Dan di sini ada gue pakai trading view untuk charting tools gue hari ini. Dan di depan ini yang kalian lihat adalah chart dari indeks kita IHSG, teman-teman ya. Jadi IHSG minggu lalu tuh begitu open, teman-teman ya, itu dia udah ditarik ke bawah, teman-teman ya, dari 5.000 dia kemudian dari 5.000-an, teman-teman, dari 5.000-an terus kemudian dia didorong turun sampai ke 4.800-an, teman-teman, 4.800-an low-nya paling rendah. Kemudian di akhir hari Jumat itu kemarin dia close berhasil naik lagi, rebound ya di level 4.945. Ini artinya apa ya? Artinya di area sini, teman-teman ya, itu kembali ada rejection, teman-teman ya. Dan di kemarin hari Jumat itu menjadi salah satu rejection bullish yang powernya cukup besar ya. So ini bisa menjadi katalis yang cukup bagus untuk hari Senin, teman-teman ya. Jadi menurut gua nanti hari Senin IHSG masih akan naik dan dia akan ngejar ke level di sini, teman-teman ya, yang gua garisin di sini. Nah, di level 5.000 ya, tepatnya di level 5.000. Karena dia sekalian nutup gap ya, di sini di 5.000-an ada gapnya, teman-teman ya. Jadi dia harus nutup dulu. Nah, nanti begitu sampai level 5.000 ya, karena di sini juga ada area supply, teman-teman, yang kecil ya. Di area 5.000 sampai 5.100, teman-teman, itu adalah area supply-nya si IHSG. Jadi kalau misalnya harga sudah sampai situ, nanti kita lihat apa reaksinya dari IHSG. Kalau dia bisa menembus ke atas, teman-teman, dan berhasil bergerak di atas level 5.100 ya, bertahan di atas level 5.100, kemungkinan dia akan bisa terus naik, teman-teman, sampai melebihi high-nya mungkin ya di 5.200, teman-teman ya. Jadi itu yang bisa kita harapkan. Tetapi kalau misalnya di area 5.000 sampai 5.100 ini dia terreject lagi, teman-teman, dan dia bikin swing high lagi di sini, itu kemungkinan besar dia akan turun, bahkan turunnya bisa sampai ke swing sebelumnya, yaitu di level 4.700 something, teman-teman, 4.750, bahkan bisa lebih bawah lagi, teman-teman. Jadi tergantung kondisi IHSG itu. Dari yang kita tahu ya, sangat erat sekali hubungannya dengan isu-isu yang beredar di pemerintahan, kebijakan-kebijakan yang pemerintah lakukan ya, seperti yang berhubungan dengan kebijakan yang berhubungan dengan COVID tentunya ya, kemarin seperti PSBB segala macam. Itu yang ngedrive IHSG akan turun. Jadi nanti ke depannya kita lihat apakah begitu sampai 5.000 ada news lain yang mendorong juga IHSG untuk kembali turun, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya keadaan sekarang sih, view dari gue itu IHSG masih akan turun terus, teman-teman. Jadi mohon siapkan cash juga untuk averaging ya, atau untuk membeli saham-saham di harga yang terbawahnya, teman-teman. Oke, itu view gue untuk IHSG ya.
Dan kemudian gue akan membahas saham-saham yang kira-kira bisa ditradingkan untuk minggu depan ya. Tetapi gue mau bahas dulu yang kemarin gue sebutin. Ada BBCA teman-teman, kemarin gue sebutin ya. Nah untuk BBCA ini gue masih menahan teman-teman ya, masih melakukan averaging untuk BBCA. Jadi ini gue akan tahan terus ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita megang saham-saham seperti BBCA ini ya nggak usah takut. Gue udah beli BCA itu dari sekitar 27.600-an teman-teman ya. Dan kemarin sempat turun ke 27.000, gue belum averaging lagi. Targetnya tadi gue mau averaging di 26.000, tapi ternyata dia sudah balik lagi naik ke atas dan sekarang gue sudah floating profit. Tapi ya ini gue nggak berharap banyak ya dari kenaikan BCA yang sekarang ya. Jadi menurut gue ini gue masih menyiapkan dana untuk gue averaging nanti ya ketika dia ada kemungkinan untuk turun lagi. Oke. Kemudian ada MDKA ya. Nah untuk MDKA ini sendiri ya teman-teman ya, gue akan cut loss teman-teman. Gue sudah melakukan cut loss walaupun dia masih belum bergerak di bawah area demandnya, ini yang di bawah sini dia masih ada kemungkinan naik teman-teman. Tapi gue akan cut loss karena gue mau fokus dulu ke saham-saham yang lebih aman ya, seperti BRI, BCA dan lain-lain. Oke. Jadi ini MDKA gue cut loss di hari Jumat kemarin ya, karena tadi alasannya udah kesebutin yang pertama, dan yang kedua dia membentuk descending triangle ya teman-teman ya. Jadi dia bawah seperti ini, kemudian dia atasnya juga seperti ini ya. Jadi dia akan ada kemungkinan dia akan terus turun teman-teman ya, seperti ini. Jadi inilah yang mendorong gue juga untuk meng-cut loss si MDKA seperti itu. Oke. Nah kira-kira sekarang saham apa yang bisa kita tradingkan untuk dijadikan referensi untuk tradingkan minggu depan ya. Yang pertama itu tetap dari sektor banking teman-teman ya. Tadi ada BCA ya, atau sudah ada BBRI juga teman-teman ya. Kalian bisa coba untuk melihat saham-saham ini, terutama BBRI ya, karena dia sudah ada di area supply-nya, dan di area supply-nya pun dia ada swing low sudah terbentuk teman-teman ya. Dan di swing ini teman-teman ya, kita perhatikan ini teman-teman bisa masuk ya di BRI. Kalau misalnya kita mau masuk sekarang itu boleh ya. Jadi untuk risk reward-nya seperti ini ya. Nah ini kalau misalnya BRI ya di kondisi seperti ini, kalian tinggal bebas ya pilihannya, kalian mau di cut loss atau kalian mau averaging, terserah gitu ya. Tapi kalau kalian mau cut loss kalian tuh harus di bawah sini teman-teman, harus di bawah 2770. Oke, di sekitar situ, dengan TP-nya tuh kalian harus di atas sini di area 4000 teman-teman. BBRI itu target area pertama 4000. Oke, seperti ini ya. Ini adalah kondisi terbaik untuk entry kalian. Kenapa cut loss-nya di 2770-an ya, atau di 2750-an? Karena gini, ini kita harus perhatikan di sebelah sini teman-teman. Nah ini adalah yang menjadi area support dia teman-teman. Jadi ini yang menjadi area support dia. So kita harus cut loss-nya itu di bawah area support dia di 2750-an begitu teman-teman. Itu BBRI. Kemudian yang kedua itu ada INKP teman-teman. Ini juga bagus untuk kalian bisa lihat ya. Kenapa ini saya bilang bagus? Karena dia secara trendline sudah break ya. Dan kemarin dia sempat turun teman-teman, tetapi didorong sama satu bullish pressure yang cukup besar, dan harganya pun moving average-nya masih bergerak ke atas ya. Dan dia secara coding pun dia masih membentuk higher high dan higher low. Kita tinggal tunggu dia ekspektasi gue di sini dia akan membuat higher high baru teman-teman ya. Higher high baru di sekitar sini. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau entry teman-teman ya, kalian bisa entry seperti ini. 10.850 TP-nya dengan cut loss-nya itu di sekitar bawah sini teman-teman. Di sekitar 7.900-an, oke? Dengan perbandingan risk reward ratio-nya 1 dibanding 1.8. Jadi ini juga masih bagus untuk kalian pegang INKP ya. Berikutnya itu ada Inco teman-teman. Nah, ini Inco ini juga bagus ya, secara trend line-nya dia juga sudah di break, dia sudah bergerak ke atas. Dan dia sudah melakukan koreksi juga, dan pada saat kemarin hari Jumat penutupan dia ditutup dengan membentuk yang namanya engulfing di sini teman-teman ya, bullish engulfing. Dan ini menjadi saham yang cukup menarik untuk diperhatikan karena dia engulfingnya terjadi di daerah dynamic supportnya teman-teman di moving average sini ya. Jadi kita bisa berasumsi bahwa kemungkinan dia akan membentuk swing dan dia akan terus bergerak naik. Ya, untuk risk reward ratio-nya pun kalian bisa entry di harga sekarang ya. Dengan dengan
SL di sekitar harga 3.380-an. Oke. Itu untuk SL-nya 3.380-an. Kemudian untuk TP-nya itu kalian bisa set di level 4.100 teman-teman ya, di 4.100. Kenapa di 4.100? Karena gue mengambil di dia punya tren bullishnya sini teman-teman ya. Di bullish trendnya sini ya sekitar 4.100 sampai di ya di sekitar 4.140-an itu adalah level untuk mengambil take profitnya si Inco teman-teman ya. Seperti itu untuk Inco. Jadi kalian bisa entry juga untuk Inco ini juga masih bagus untuk ditradingkan. Oke teman-teman, sekarang berikutnya gue akan jelasin saham-saham yang kira-kira di request sama si subscriber teman-teman kalian semua. Gue akan bahas juga satu-satu. Yang pertama itu ada Asri Alam Sutra teman-teman ya, Alam Sutra. Ya, ini ada pertama Alam Sutra gimana? Nah untuk Alam Sutra sendiri kalau seperti ini teman-teman ya, kita lihat ya secara garis besar nih trennya masih turun dan di sini dia sempat naik dan akhirnya dia berhasil membentuk higher high, tetapi di sini dia membentuk lower high. Tandanya apa? Tandanya tendensinya itu masih ke bawah teman-teman. Jadi untuk Asri masih belum ada timing untuk entry yang bagus, so kita masih lewatin dulu yang namanya si Asri ini ya. Masih belum bagus teman-teman. Oke, berikutnya ada Inco. Inco tadi udah gue jelasin teman-teman ya. Intinya ini juga gue rekomendasikan sekali lagi kalau misalnya kalian mau entry Inco besok di hari Senin tuh boleh banget karena dia secara teknikalnya juga masih bagus. Tendensinya masih up walaupun dia koreksi kemarin, dia sempat seolah-olah nge-break dia punya area di bawah sini teman-teman ya. Area di sini dia sempat di break seolah-olah, tetapi dia malah berhasil ditutup di atas ini atau dia false break teman-teman ya. Nah seperti ini, dia berhasil tutup di atasnya atau false break. Jadi nanti hari Senin itu saya berespektasi Inco ini akan naik. Jadi kalau kalian mau entry boleh di Inco. Oke, berikutnya ada Nickel. Nah Nickel ini juga ya, Nickel ini dia secara trennya ya, secara tren besarnya dia memang sudah menembus teman-teman ya. Nah, dia sudah menembus nih kalau bisa kita lihat ya. Dan sekarang dia berada di atas trend line-nya. Tetapi teman-teman lihat ya, dia sudah close di bawah si structure-nya dia di sini teman-teman. Structure supply-nya dia sudah di break dan dia sekarang berada di bawah. Walaupun harganya naik teman-teman kemarin hari Jumat ya. Tetapi ini gue perkirakan kalau dia naik nih dia akan naik sampai ke level 800 aja maksimalnya. Nah ini oleh karena itu Nickel ini menurut gue nanti aja entry-nya, karena kita tunggu dia sampai bikin structure untuk bullish ya, yaitu higher high dan higher low. Karena kalau kita entry sekarang gue rasa terlalu spekulasi karena kita punya reverse cuma sampai 800, tetapi risk kita bisa sampai 570. Jadi itu nggak sebanding teman-teman. Oke. Jadi Nickel tuh gue bilang hold aja, wait and see dulu teman-teman ya untuk Nickel. Berikutnya ada Antam. Nah, kalau untuk Antam, teman-teman sebenarnya ini juga dia sudah bagus ya, dia sudah membentuk double bottom di sini. Enggak double bottom sih, cuman ibaratnya dia membentuk mendekati support dan dia di reject lagi teman-teman ya. Nah, kalau udah seperti ini sebenarnya sudah bagus untuk di entry karena apa? Risk rewardnya kecil. Jadi kalian bisa entry hari Senin nanti di sini dengan stop lossnya itu sekitar 5% di 690 dengan target TP-nya itu bisa di 825 teman-teman. Jadi risk rewardnya 1/2,38. Ini menjadi risk reward yang bagus. Jadi untuk Antam kalian boleh untuk entry, coba, oke? Nah berikutnya ada Adaro teman-teman ya. Kalau untuk Adaro sendiri ya, ini gua nggak merekomendasikan untuk entry dulu. Kenapa? Karena dia kemarin dia sempat ngebreak dia punya pattern yang besar ini, tetapi sekarang dikembalikan lagi teman-teman. Ini tandanya apa? Tandanya bearish pressure-nya masih kencang ya. Dan sekarang walaupun dia berada di moving average area dynamic-nya, ini masih moving average-nya masih transition ya, belum bentuk moving average yang menunjukkan bahwa dia akan lancar untuk bullish. So menurut gua Adaro juga tunggu dulu sampai dia minimal membentuk structure untuk bullishnya ya, yaitu higher low yang tadi gue bilang. Oke. Jadi untuk Adaro juga kita bisa agak bersabar sedikit ya. Berikutnya ada Unilever teman-teman ya. Nah Unilever ini dia sudah berada di area support dan di area support ini dia berhasil untuk membuat rejection teman-teman ya. Seperti kalian lihat di sini candle terakhir hari Jumat kemarin dia candlenya bullish naik ke atas ya, dan dia bisa close di atas si candle bearish high-nya candle bearish sebelumnya.
Ini tandanya ini juga bagus untuk entry. Kita bisa entry dengan target sampai ke resistance-nya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya gue bisa gambarin seperti ini. Nah ini SL-nya cukup di bawah sini teman-teman, dengan di level 7.700 SL-nya, dengan TP-nya di level sekitar 8.425 dengan risk reward ratio-nya 1 dibanding 2,2. Jadi untuk di masa-masa sekarang saham sekelas Unilever pun kita bisa tradingkan ya, nggak mesti kita hold lama-lama. Cara tradingannya seperti ini karena dia bergeraknya di dalam sideways teman-teman. Oke, seperti ini. Ini adalah cara entry di Unilever ya. Oke, berikutnya itu ada KF. Nah, KF ini Kimia Farma ya. Kemarin juga hari Jumat dia sempat arah teman-teman ya. Jadi dia tutup di close di 26% kemarin ya. Dan untuk saham KF ini teman-teman ya, ini gue perkirakan dia akan naik ya. Kalau dia masih mau naik, gue perkirakan dia bakal naik sampai ke maksimal 3.300. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk sekarang, gue rasa udah telat ya. Jadi kalau misalnya mau masuk, mendingnya tunggu nanti dia retrace dulu ke bawah atau koreksi dulu ke bawah, baru nanti kita retrace. Supaya apa? Supaya kita punya risk rewardnya juga ikut bagus ya. Jadi menurun kan kita punya risk, sedangkan reward kita naik sampai 3.300 seperti itu. Jadi untuk KF menurut gue ini udah jangan di entry dulu karena kita sudah ketinggalan momen. Jangan dikejar sekali lagi karena risk rewardnya jadi nggak terlalu bagus. Oke, jadi menurut gue dibiarin dulu. Oke. Berikutnya ada Soho teman-teman. Soho ini juga saham di bidang kesehatan dan dia kemarin lagi fantastis sekali teman-teman ya. Ini menjadi perbincangan juga karena sejak IPO sampai harga tertingginya dia sudah naik sekitar 10 kali lipat teman-teman ya. Ini luar biasa sekali sih di si Soho ini teman-teman ya. Nah, tetapi untuk sekarang ya, kalau misalnya kalian mau entry, gue bilang jangan ya, karena saham-saham yang naiknya curam seperti ini pasti dia koreksi juga akan dalam ya. Dan kalian harus tahu harga wajarnya si Soho ini berapa gitu. Karena menurut gue harga sekarang pun di 10.000 ini juga sudah terlalu mahal untuk Soho. Oke. Jadi menurut gue jangan dikejar ya kalau untuk saham seperti Soho. Tapi kalau misalnya kalian, apalagi kalau mau invest ya, kalian harus lihat harga wajarnya berapa. Apakah harga 10.000 ini itu harga wajarnya Soho ya. Dan itu gue rasa enggak ya teman-teman. Ini karena mungkin karena sentimen dan juga karena ada beberapa corporate action yang melakukan pembelian di Soho. Entah maksudnya apa. Oke. Dan berikutnya ada PTRO. Nah, untuk PTRO teman-teman ya, dia juga sempat naik teman-teman ya. Dan di sini kita lihat PTRO kemarin dia di area supply, area demand-nya ya, dia turun sampai area demand, dan di area demand dia naik balik teman-teman. Dan ini menjadi pertanda yang bagus juga ya untuk si PTRO. So kita bisa entry juga di sini di PTRO ya. Dengan skema seperti ini, kita cut loss di sini. TP-nya sekitar di atas ini dengan risk reward ratio 1/1,69. Jadi masih lebih dari 1,5. Jadi ini masih bagus juga. Oke. So ini masih bisa di tradingkan untuk PTRO. Kalian kalau mau trading PTRO boleh. Oke. Berikutnya ada LPPF teman-teman. Nah, berikutnya ada LPPF teman-teman ya. Untuk LPPF ini kalian lihat ya, di sini ada support dan dari supportnya sudah di break dan dia sudah bergerak harganya di bawah supportnya. So menurut gua di LPPF ini jangan dibeli dulu teman-teman ya, karena dia sudah bergerak di bawah support. Unless kalau misalnya sahamnya nanti hari Senin dia bisa kembali lagi di atas support, kalian baru bisa pertimbangkan untuk entry juga di LPPF seperti itu teman-teman ya. Dan LPPF ini kita tahu juga sahamnya saham retail teman-teman ya, bergerak di bidang retail ya, fashion, dan ini di masa pandemi ini tentunya LPPF seperti ini terkena dampak yang cukup perih teman-teman ya. Jadi menurut gua hindari dulu saham-saham seperti ini kecuali kalian mau pegangnya lama banget ya untuk LPPF. Jadi menurut gua LPPF ini masih bisa turun lagi, kita bisa dapat harga yang lebih bagus lagi dari sekarang. Oke. Berikutnya ada BMRI yang terakhir teman-teman ya. Nah, BMRI ini juga seperti saham banking lainnya ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menyimpan di BMRI juga ya. Dengan skema pembelian yang sama dengan BCA atau BRI, kita bisa menggunakan averaging namanya, oke. Atau kalian mau cut loss itu terserah. Tapi yang jelas sekarang dia berada di area demand ya teman-teman ya. Dan dia juga berhasil membentuk yang namanya swing di sini, oke. Dan ini hari Senin juga sama view-nya seperti BCA dan BRI, dia masih bisa untuk naik. Tapi targetnya itu
ya itu agak berbeda. Kalau misalnya kita entry di sini, kita stop loss di bawah, targetnya itu sampai di sini teman-teman ya. Jadi risk reward ratio 1/94, oke. Kita stop lossnya di 4.925, targetnya di 6.175. Risk reward ratio 1/194. So ini juga masih bagus untuk ditradingkan BMRI. Oke. Jadi itulah view gue tentang saham-saham yang kira-kira bisa ditradingkan dan juga saham-saham yang kalian tanyain ke gue sudah bahas semua. Dan yang gue mau pesen di sini, kalau misalnya kalian mengambil info dari video ini, kalian jangan telan mentah-mentah. Kalian harus sesuaikan dengan trading style kalian dan trading manajemen kalian serta money management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Oke teman-teman. Mungkin ini dulu yang mau gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan minggu depan teman-teman ya. Dan buat kalian yang mengambil informasi di video ini, gue mau ngingetin teman-teman nih, jangan ditelan mentah-mentah. Kalian harus sesuaikan dengan trading manajemen kalian, trading style kalian, dan juga money management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal tentunya teman-teman ya. Dan buat kalian yang belum punya grup trading teman-teman ya, baik itu saham maupun forex, kalian juga bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian bisa langsung join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video dari channel ini. Dan juga kalian juga bisa like ya video ini dan share ke teman-teman lain kira-kira yang membutuhkan informasi yang ada di video ini. Kalian juga bisa komen ya di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham ataupun materi yang mau gue bahas ke depannya. Kalian tinggal request aja di kolom komentar di bawah teman-teman. Oke? Mungkin segini dulu, semoga bisa bermanfaat untuk kalian apa yang gue sharing hari ini. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini ya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses, bye-bye. Thank you.